Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pelajaran penting ya dari ditangkapnya Ruslan Buton ini. Ruslan Buton membangun keberanian yang baru, melihat keadaan yang carut marut, yang mencemaskan banyak orang yang sudah saya terima dari berbagai daerah. Cemas terhadap keadaan, tapi nggak ada orang yang berani ngomong, ya, nggak ada orang yang berani ngomong karena takut ditangkap, dipersoalkan oleh polisi karena mengembangkan hoax, ya, berita bohong, takut dengan undang-undang ITE. Tapi keadaan tidak bisa dipungkiri membuat orang makin susah untuk rakyat, ya. Orang yang punya tabungan, orang kelas menengah ke atas, yang kelompok-kelompok Pak Ruslani gitu, yang orang Kadin atau orang HIPMI apa orang Kadin, yang punya perusahaan di mana-mana, itu nggak mencemaskan keadaan, justru mereka main di zona nyaman, ya. Tapi rakyat yang outsourcing 4 tahun, setiap tahun tenaga kontrak kemudian 4 tahun di PHK. Ini tetangga saya. Siapa yang membela masa depan anaknya, ya, keluarganya, pekerjaannya outsourcing di mana-mana dengan gaji di Jakarta 3, sekian. Situasi pekerjaan sulit, ya. Sementara tenaga kerja asing beritanya di mana-mana, masuk di mana-mana, sehingga surat MUI 40 Dewan Pimpinan MUI di 34 provinsi mengeluarkan surat, salah satunya mengingatkan masyarakat untuk mengawasi pergerakan orang Cina, tenaga kerja asing Cina di berbagai daerah. MUI sampai bicara. Dan ini sekarang ada seorang Ruslan Buton, ya, mengingatkan adanya pengkhianat bangsa, adanya kemungkinan hilangnya kedaulatan RI, NKRI, meskipun dia dipecat dengan kasus di masa lalunya. Tapi janganlah semua orang kemudian menjadi sampah karena 1-2 perbuatan yang menimbulkan masalah, ya, yang mencoreng riwayat hidupnya. Tidak ada orang yang memiliki masa lalu yang sempurna, bukan? Tidak ada orang yang memiliki masa lalu yang putih bersih. Tapi Ruslan Buton berani mempertaruhkan segalanya untuk menyuarakan kembali nuraninya melihat Indonesia, negeri yang dia cintai, yang dia bela sebagai seorang perwira angkatan darat bertahun-tahun. Dan dia ingin Presiden Jokowi mundur untuk menyelamatkan keadaan yang sudah, kata dia, bahasanya itu apa, yang pengelolaannya tidak bisa diterima oleh akal sehat, katanya di pidatonya itu. Jadi kita belajar dari Ruslan Buton tentang arti sebuah keberanian dan kejujuran. Kejujuran ini yang hilang, keberanian ini yang hilang. Orang tidak berani lagi berkata jujur karena ada risiko, takut ditangkap, takut dibully, takut dituduh menyebarkan berita hoax dan kena pasal ITE dan lain-lain. Sehingga orang negeri ini penuh dengan narasi kebohongan. Orang muda mengumbar janji, tidak menyatukan satu kata dan perbuatan karena ingin selamat di segala level lapisan sosial, karena di atas pemimpinnya juga mengajarkan kebohongan. Tetapi gelombang kebohongan itu dibalikkan arusnya hari-hari ini oleh
Ruslan Buton yang ditangkap polisi. Dia mungkin bisa dipenjara, Ruslan Buton mungkin bisa dikerangkeng, tapi ajarannya tentang arti sebuah keberanian dan kejujuran untuk menyatakan isi hati melihat keadaan supaya lebih baik, nilai keberanian dan kejujuran itulah yang kita ambil sekarang, hari-hari ini dan hari-hari mendatang dari seorang Ruslan Buton. Saya Yudi Pramuka, tukang download dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton, mewakili suara seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna akal sehat untuk dipahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan saudara lah semua menjadi kacau balau alias amburadul dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan saudara atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara pahami, atau mungkin karena saudara telah tersandra oleh kepentingan para elit politik. Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa dan negara, sebagai bentuk etika berkomunikasi saya terhadap saudara yang kebetulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Saudara Joko Widodo yang saya hormati, semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Oleh karenanya, dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa untuk menyelamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama Cina komunis. Saya tahu ini adalah pilihan sulit, namun merupakan pilihan terbaik. Saudara seorang negarawan yang pastinya ingin membangun negeri ini, namun harus jujur saya katakan bahwa saudara belum memiliki banyak kemampuan untuk membangun bangsa yang besar ini berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga terjadilah kebijakan-kebijakan yang menjadi blunder politik yang sangat merugikan rakyat, bangsa dan negara. Saudara Joko Widodo, sekali lagi saya sampaikan bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia hanya ada satu. Saudara harus bersikap kesatria dan legowo untuk mundur dari tahta kepresidenan. Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa, dari berbagai suku, agama, dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dahsyat yang akan meluluh lantakan para pengkhianat bangsa. Akan bermunculan harimau-harimau, singa-singa, dan serigala-serigala lapar untuk memburu dan memangsa para pengkhianat bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Saudara Joko Widodo, lengsernya Jenderal Besar Soeharto bisa menjadi sebuah acuan atau referensi untuk saudara lakukan. Sebagai seorang negarawan, beliau dengan legowo menyatakan mundur dari tahta kepresidenan demi menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa. Dan saya berharap saudara juga bersikap demikian, sehingga saudara bisa menghindari potensi pertumpahan darah antar sesama anak bangsa. Ketika Pertiwi memanggil, maka kami akan menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kendari, 18 Mei 2020, Ruslan Buton, Panglima Serdadu Ekstrimatra Nusantara.